Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Jadi minggu lalu kalian telah belajar tentang beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami. Salah satunya adalah tanaman kunyit ya, seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, tanaman kunyit, gitu ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian nanti dapat mengidentifikasi jenis pewarna pada bahan makanan dengan menggunakan indikator asam basa alami melalui percobaan. Wah, saya lihat kalian sudah membawa tahu kuning, gitu ya. Nah, kira-kira warna kuning ini ya berasal dari mana gitu asalnya? Menurut saya warna kuning ini berasal dari tahu putih yang diberi warna, Pak. Warna kuningnya ini bisa berasal dari pewarna alami seperti kunyit atau mungkin dari pewarna sintesis. Ya, benar sekali Adel. Jadi kunyit itu bisa digunakan sebagai pewarna alami sekaligus juga bisa digunakan sebagai indikator asam basa alami. Nah, sekarang dari tahu yang sudah kalian bawa tadi ya, kira-kira menggunakan pewarna yang mana gitu ya? Yang alami atau yang sintesis? Kalau Dimas bagaimana, Dim? Kalau punya saya jelas alami nih, Pak. Oke ya, alami ya. Oke, boleh. Kalau punya Adel? Kalau menurut saya punya saya juga menggunakan pewarna alami, Pak. Oke ya, jadi dua-duanya menduga menggunakan pewarna alami. Nah, maka kita akan buktikan bersama melalui percobaan. Tapi sebelum melakukan percobaan, jangan lupa APD-nya dibenarkan, sarung tangannya dipakai. Alat yang digunakan adalah plat tetes, gelas arloji, dan pipet tetes. Oke, bahan yang digunakan adalah larutan cuka sebagai asam, larutan deterjen sebagai basa, ekstra kunyit sebagai indikator asam basa alami, dan tahu kuning sebagai sampel dari bahan makanan yang akan kita uji. Langkah pertama, ambil sedikit ekstra kunyit dengan pipet, lalu masukkan pada dua bagian plat tetes. Langkah kedua, tambahkan beberapa tetes larutan cuka pada bagian pertama dan larutan deterjen pada bagian kedua. Tambahkan beberapa tetes larutan deterjen pada sampel tahu kuning. Oke ya, dari percobaan tadi bagaimana hasilnya ya? Silakan dipresentasikan. Pada percobaan pertama diperoleh data apabila ekstra kunyit diteteskan dengan larutan cuka yang cenderung bersifat asam, maka tidak ada perubahan warna yang spesifik yaitu tetap kuning. Namun apabila diteteskan dengan larutan deterjen yang memiliki sifat basa itu terjadi perubahan warna yang signifikan yaitu merah kecoklat-coklatan. Kemudian untuk percobaan kedua bagaimana hasilnya? Pada tahu saya tetap berwarna kuning, Pak, sedangkan milik Adelia berubah warna menjadi merah kecoklatan. Oke, jadi kesimpulannya kira-kira tahunya siapa ini yang menggunakan pewarna alami? Punya Adelia, Pak. Nah, jadi bagaimana percobaan kita kali ini? Menarik atau tidak? Menarik, Pak. Menarik ya. Ya, jadi sebenarnya ternyata mudah sekali ya cara mengidentifikasi jenis pewarna pada tahu kuning ya, hanya dengan menggunakan larutan deterjen yang bisa kalian temukan di rumah atau di lingkungan sekitar. Nah, ini nanti bisa dicoba oleh siapapun. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa tidak semua pewarna sintesis itu berbahaya. Ya, asalkan masih dalam tahap yang wajar itu ya, sesuai dengan yang dianjurkan. Contohnya seperti penggunaan pewarna makanan. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Oke, baik. Jadi semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa untuk dibersihkan mejanya ya. Terima kasih.